Saudara, agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini. Ya, satu-satunya agama di dunia yang paling teliti berbicara tentang perkawinan. Tidak ada agama yang seperti Kristen ini. Semua agama di dunia punya ritual perkawinan. Tidak ada agama yang tidak punya ritual perkawinan. Tetapi Kristen ini paling unik, satu-satunya agama yang begitu teliti. Bahkan kalau saudara sempat bongkar Alkitab, lalu kumpulkan topik-topik besar, misalnya 10 besar topik Alkitab ini apa, maka saudara akan menemukan nomor 1 sampai 5 tetap masalah perkawinan. Saudara harus berpikir secara positif. Apapun yang Tuhan kerjakan, Dia selalu mulai dengan perkawinan. Apapun juga. Saudara begitu lihat Kejadian pasal 1, Dia langsung mulai dengan keluarga. Begitu saudara lihat seluruh perjalanan Alkitab sampai kitab terakhir perjanjian lama, yaitu kitab Maleakhi. Hanya 4 pasal kitab Maleakhi. Hanya 1 pasal, dan itu pun cuma berapa ayat, nggak sampai 6 ayat yang bicara perpuluhan. Tapi 2 pasal besar dari kitab Maleakhi bicara soal perkawinan. Bahkan ayat terakhir perjanjian lama itu Maleakhi 4 ayat 6 bicara soal keluarga. Dan begitu kita buka kitab perjanjian baru, kata pertama bukan soal surga, bukan soal gereja, bukan soal pengampunan, tapi begitu saudara buka Matius 1 ayat 1, saudara menemukan siapa kawin dengan siapa. Betul? Dan begitu kita berjalan terus bersama dalam pelayanan Tuhan Yesus, mengapa Papa di surga membuat sebuah skenario mujizat Yesus tidak di tempat orang mati, tidak di tempat orang sakit. Yang pertama Dia buat, masih ingat di mana? Peristiwa perkawinan. Nah, hal-hal itu harus membuat saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan menghormati perkawinan lebih daripada apapun juga. Bahkan satu-satunya buku, bukan cuma satu-satunya agama yang saya katakan tadi, satu-satunya buku di dunia ini. Saudara, diperkirakan sejak ditemukannya mesin cetak pada abad yang ke-16 yang lalu, tahun 1500 sekian di Jerman, penemunya seorang pastor namanya Gutenberg, maka sejak hari itu sampai hari ini kira-kira sudah lebih 4 juta judul buku. Bayangkan. Nah, dari 4 juta judul buku, bukan 4 juta buku, 4 juta judul termasuk kitab suci kita ini. Maka dari 4 juta judul buku yang pernah dibuat oleh manusia, kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci, bahkan satu-satunya buku ini harus kita miliki. Maka itu sebagai pelayan Tuhan, yakinkan ini kepada semua jemaat dan orang-orang yang saudara layani, bahwa perkawinan itu sangat mulia di mata Tuhan. Satu-satunya buku di antara 4 juta judul buku lebih, mungkin saya sudah 5 jutaan, saya tidak tahu. Itu data berapa belas tahun yang lalu yang saya terima. Maka kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang di dalamnya ada pernyataan tegas, aku benci perceraian. Tidak ada yang lain. Coba salah seorang baca Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Maleakhi 2:16. Siapa Tuhan kita? Dia berkata, akulah Tuhan yang benci perceraian. Bukan gak suka, saudara. Kalau sekedar tidak suka itu biasa, tapi ini benci. Saudara, Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Silakan salah seorang. Ya, cukup. Sebab aku membenci perceraian. Gak main-main kalau sampai Tuhan kita berkata begitu. Aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel. Nah, saudara, di sini kita melihat kalau sampai Tuhan kita layani begitu teliti tentang perkawinan. Terus sampai kitab Wahyu, dari 22 pasal kitab Wahyu, saudara, pasal terbesar itu pasal 19, yaitu perkawinan anak domba. Ditulis begitu jelas. Luar biasa Tuhan kita.
Nah, kitab Ibrani ini cuma sekedar pengetahuan. Kitab Ibrani bagi teolog dan bagi gereja adalah kitab yang paling sulit dalam perjanjian baru. Bahkan sampai hari ini pun tidak diketahui jelas siapa penulis kitab Ibrani. Begitu sulitnya kitab Ibrani itu karena menggambarkan bagaimana bayangan Taurat yang digenapi oleh korban Yesus. Saudara, tidak semua orang bisa meneliti baik kitab Ibrani. Nah, di dalam kitab yang paling sulit dimengerti, toh Tuhan kita masih sempat menyisipkan satu ayat tentang perkawinan. Coba lihat sekarang Ibrani 13 ayat yang keempat. Khususnya semua kita orang Kristen, perhatikan ini baik-baik. Ibrani 13 ayat yang keempat. Saudara, kalau kita sebagai orang-orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, tidak sungguh-sungguh menghargai perkawinan, betapa celakanya dunia ini. Sudah, Ibrani 13 ayat 4 saya akan baca. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Perhatikan, tidak sekedar hormat, tapi penuh hormat. Perhatikan ini saudara, sungguh luar biasa. Nah, Tuhan minta supaya semua kita penuh hormat terhadap apa? Alkitab saudara bilang apa? Terhadap apa? Perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan, mengotori, menajiskan tempat tidur pernikahan. Nah, dalam bahasa Indonesia kurang kata pernikahan. Enggak sembarang tempat tidur, tapi khusus tempat tidur suami istri. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur pernikahanmu, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saudara, mari kita lihat ayat ini. Bulan Juli tahun 88, Roh Kudus memajukan saya ayat ini. Dan saya begitu terkejut. Waktu itu saya dengan serombongan hamba Tuhan, kira-kira 21 hamba Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat yang keempat. Kami sedang menyiapkan sebuah ibadah rally namanya. Kata rally itu bersambung dari Denpasar sampai ke Jakarta. Semua kota kami lewati sepanjang Pulau Jawa itu. Namanya rally anti perceraian. Kenapa kami buat itu tahun 88 bulan Juli, saudara? Karena Tuhan berikan beban kepada saya, begitu ngeri perceraian di antara orang Kristen. Tahun itu, tahun ini lebih gila lagi. Bahkan kemarin waktu saya percaya saudara pasti dengar berita ini di kota Bengkulu. Bagaimana ada seorang pendeta yang menjadi Islam karena dia menceraikan istrinya, lalu dia menikah dengan orang Islam, seorang gembala. Saya sampai gak percaya dengar kabar itu. Nah, kalau firman ini begitu tegas, saudara, saya tahu. Dan kisah yang saya dengar kemarin di Bengkulu gak cuma sekali itu, sudah ada beberapa tempat. Jadi ada banyak hamba Tuhan yang ingin menikah lagi, maka dia harus menyangkal Yesus. Karena kalau tidak, dia akan menyalahi hukum ini. Aku benci perceraian. Perhatikan ini baik. Nah, di dalam kasus-kasus yang kita hadapi ini, saudara, mari kita melihat kebenaran yang luar biasa. Jadi ketika 88 bulan Juli Tuhan berikan saya pewahyuan Ibrani 13 ayat 4, saya begitu terkejut. Apa yang buat saya terkejut? Begitu telitinya Tuhan masalah pernikahan, sampai Dia adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini yang sangat teliti dengan perkawinan, sampai tempat tidur pun diurus. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira kita tersinggung nggak kalau lurah kita ngurusi tempat tidur gitu? Saya tersinggung, betul? Betul nggak? Apa Bapak kurang kerjaan? Apalagi sampai bupati, gubernur ngurus tempat tidur rakyatnya. Tersinggung nggak kita, saudara? Sangat tersinggung. Urusan apa? Tapi kalau sampai Tuhan pencipta alam semesta itu ngurus tempat tidur pernikahan kita, oh, ini bukan perkara yang sembarang. Betul, bukan perkara yang sembarang. Pasti ada maksud. Nah, sejauh ini setelah kita mendengar banyak hal tadi itu, bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang begitu teliti masalah pernikahan. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang sangat tegas terhadap perkawinan.
sampai dia berkata aku benci perceraian. Dan kitab suci kita adalah satu-satunya buku di antara sekian juta judul buku di dunia yang di dalamnya ada pernyataan aku benci perceraian. Maka mari orang-orang Kristen lebih-lebih kita hamba-hamba Tuhan